Bab 1972. Pertempuran Master Surgawa. Eleni, kau cari masalah. Beraninya menghina abangku. Kau akan menemui ajal yang menyedihkan. Ujar Barbara menatap Eleni dengan tatapan sengit. Eleni menunjukkan ekspresi dingin. Master Darren sudah menjanjikan kita untuk memasuki wilayah utara. Kalau begitu, mulai saat ini, kita juga dianggap sebagai penduduk wilayah utara. Kalau kalian berani mencelakai pemimpin sekte wilayah utara kami, kalian pikir aku akan diam saja? Tanya dia tegas. Paul, pergilah sekarang dan jaga harga dirimu. Tiba-tiba, Paul tertawa, tapi tawaannya terasa sangat mengancam. Setelah tertawa cukup lama, ia menyeka darah di sudut bibirnya dan menatap Eleni. Eleni, kau pikir sekelompok master kecilmu bisa menghentikanku? Eleni terdiam. Pada saat seperti ini, apa artinya ucapan Paul? Dalam sekejap, ia merasa sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, 7 master berpakaian hitam dengan aura menakutkan muncul di sekitar sekte bela diri. Yang membuatnya terkejut adalah ke-7 master berpakaian hitam tersebut semuanya merupakan Master I Alam Surgawa kelas 1 tahap awal. Sebenarnya aku tidak berniat menggunakan kekuatan keluargaku, tapi sekarang aku harus melakukannya. Setelah hari ini, namamu tidak akan lagi ada dalam daftar jenius. Ujar Paul menatap Eleni. Wajah Eleni memucat. 2 pengawal alam surgawa kelas 2 bergabung dengan 7 pengawal alam surgawa kelas 1 tahap awal. Dengan formasi seperti itu, bahkan di alam bawah, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Tapi, sekarang, Paul menggunakan mereka untuk menyerang kekuatan dunia sekuler. Kak Eleni, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chamorro dan lainnya terlihat ketakutan. Kalau Paul berani membunuh Eleni, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka, bahkan mungkin akan membunuh mereka. Eleni menggigit bibirnya yang merah. Kalian semua tinggalkan sekte bela diri. Ujar dia setelah diam sejenak. Apa maksudmu? Wajah Chamorro dan lainnya berubah drastis. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Karena aku telah putuskan untuk masuk ke wilayah utara, dan Master Darren telah setuju membiarkanku masuk ke wilayah utara, maka aku dan sekte bela diri akan hidup atau mati bersama. Ujar Eleni. Dan kalian, tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Setelah mendengar perkataan Eleni, ekspresi Chamorro dan lainnya berubah drastis. Kak Eleni, apa maksudmu? Teriak Chamorro. Aku mengerti, Kak Eleni, kau sudah membuat keputusan untuk melindungi sekte bela diri, tapi kau khawatir akan melibatkan kami, jadi kau ingin kami pergi, lanjut Sakis. Kak Eleni, dalam hatiku, kau seperti kakakku sendiri, sekarang kau ingin menghadapi risiko sendirian, tapi membiarkan kami pergi. Aku tidak setuju, ujar Joanne terlihat sedih saat menatap Eleni. Setelah mendengar perkataan ketiganya, Eleni merasa bersyukur, tapi dia harus menghadapi Paul, sebuah keluarga bela diri teratas pada tingkat yang sama dengan keluarga Menegaki. Meski keluarga Chamorro dan lainnya juga kuat, mereka masih sedikit lebih rendah dari keluarga Baker dan Menegaki. Selain itu, Eleni dan Paul adalah jenius bela diri dalam keluarga masing-masing, sangat dihargai oleh keluarga mereka. Tapi, Chamorro dan lainnya, meski memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tidak menjadi yang terkuat dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam situasi ini, melibatkan mereka hanya akan membawa bahaya besar bagi mereka. Tutup mulutmu. Saat ketiganya hendak melanjutkan pembicaraan, Eleni mengangkat alisnya dan segera menegurnya, kalau aku katakan jangan ikut campur, maka jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Eleni, tidak sungkan padamu. Mata Chamorro dan yang lainnya menjadi merah, tinju mereka mengepal dengan erat. Tentu saja, mereka mengerti bahwa Eleni tidak ingin memarahi mereka, tapi untuk mencegah mereka terlibat. Eleni,
Kau yakin melawanku? Tanya Paul terlihat meremehkan. Selain 2 pengawal alam surgawa kelas 2, dia juga memiliki 7 master alam surgawa kelas 1 tahap awal yang dia dukung sendiri. Dengan formasi seperti itu, Eleni sama sekali tidak mampu menghadapinya. Eleni juga sangat gelisah. Sebenarnya, dia juga sedang bertaruh bahwa Darren memiliki rencana cadangan, bertaruh bahwa Darren akan memanggil segel Dewa Perang dalam saat kritis ini, bertaruh pada pemuda di belakang Darren yang memiliki roh Dewa Iblis. Setelah melihat 7 master alam surgawa kelas 1 tahap awal muncul di sisi Paul, ekspresi Darren menjadi sangat serius. Meski dia percaya pada Jerry, pada saat ini, dia tidak bisa tidak khawatir terhadap sekte bela diri. Meski Jerry datang, bisakah dia menangani formasi kuat di pihak Paul? Bisa dikatakan Darren juga sedang bertaruh sekarang. Dia mempertaruhkan segalanya pada Jerry. Sekali dia kalah taruhan, seluruh wilayah utara bahkan nyawanya sendiri akan dikorbankan. Paul, berhenti bertele-tele. Aku akan mengatakannya dengan jelas hari ini. Sekte bela diri adalah mitraku, Eleni. Siapapun yang berani mengincar wilayah utara, berarti melawanku, ujar Eleni menatap Paul dengan ekspresi serius. Paul agak terkejut, tidak mengerti kenapa Eleni berani begitu keras kepala. Hanya karena Eleni memiliki 5 master alam surgawa kelas 1 di sisinya. Adapun sekte bela diri, selain Darren, yang lain diabaikan oleh Paul. Tapi itu kenyataannya, semua master di sisinya adalah master alam surgawa, dan selain Darren, yang terkuat di sekte bela diri hanya mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak menunjukkan belas kasihan. Ujar Paul mengerutkan kening dan matanya penuh dengan niat membunuh. Serang, perintah dia. Boom. Kekuatan menakutkan master alam surgawa langsung menyapu seluruh sekte bela diri. 2 pengawal alam surgawa kelas 2 di samping Paul, beserta 7 master alam surgawa kelas 1 tahap awal, semuanya bergerak menuju sekte bela diri. Dan Paul sendiri berlari menuju Eleni. Pertempuran meletus seketika. Di pihak Eleni, hanya ada 5 pengawal alam surgawa kelas 1, di antaranya 3 berada di alam surgawa kelas 1 puncak dan 2 berada di alam surgawa kelas 1 tahap tengah. Seketika, master dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Eleni dan Paul juga bertempur. Keduanya merupakan yang terkuat di bawah alam surgawa, selalu berada di ambang alam surgawa. Selain itu, berasal dari keluarga seni bela diri teratas, mereka memiliki banyak teknik. Pada kekuatan penuh, mereka sebanding dengan master alam surgawa kelas 1 tahap awal. Ketika pertempuran meletus, Darren tidak tinggal diam. Semua orang dari sekte bela diri, mundurlah 1 kilometer jauhnya. Teriak dia. Dalam pertempuran alam surgawa ini, sulit bagi master di bawah alam surgawa untuk menahan. Setelah perintah Darren diberikan, dia juga berlari menuju master dari keluarga Baker. Bersambung. Bab 1973. Kedatangan Dewa Perang. Chamorro dan lainnya tampak cemas saat menyaksikan kedua belah pihak bertarung, menyadari mereka bahkan tak punya kualifikasi untuk turut campur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ujar Joanne khawatir. Meski Paul sombong, dia tidak akan berani menyentuh Kak Eleni. Bagaimanapun juga, Kak Eleni adalah bakat terkuat dari keluarga Menegaki. Kalau terjadi sesuatu padanya, keluarga Menegaki tak akan membiarkan keluarga Baker lepas begitu saja, ujar Sakis menggepal tinjunya dan menggertakkan giginya. Chamorro yang biasanya pemarah justru terlihat paling tenang saat ini. Kalau Kak Eleni benar-benar lumpuh, kalian pikir keluarga Menegaki akan bersedia memulai perang dengan keluarga Baker hanya untuk membalas dendamnya? Lanjut dia. Kata-kata Chamorro membuat Joanne maupun Sakis terdiam. Kekuatan keluarga Baker dan keluarga Menegaki seimbang.
Mereka tak akan memulai perang hanya demi seorang bakat yang sudah lumpuh. Kalau Eleni lumpuh, keluarga Menegaki pasti akan menimbulkan kehebohan, tapi keluarga Baker juga akan menawarkan kompensasi yang sepadan. Dengan begitu, harga diri keluarga Menegaki akan terselamatkan. Tapi memulai perang sungguhan, itu tak mungkin. Tiba-tiba, Kak Eleni bertindak impulsif. Mungkin Paul tahu Kak Eleni ada di sini, makanya sengaja mengatur situasi ini. Sebenarnya, dia sudah siap sepenuhnya, lanjut Chamorro lagi. Mendengar analisamu, memang ada kemungkinan seperti itu. Tak heran Chamorro datang ke dunia sekuler. Selain 2 pengawal alam surgawa kelas 2 yang dia bawa, dia juga diam-diam membawa 7 master alam surgawa kelas 1 tahap awal. Jadi, dia ingin mencapai 2 tujuan dengan 1 tindakan, tak hanya mengalahkan sekte bela diri, tapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan Kak Eleni. Sakis dan Joanne tiba-tiba sadar. Boom! Tiba-tiba, seorang sosok terlempar, memuntahkan darah. Ekspresi Chamorro dan lainnya berubah drastis. Kak Eleni. Seru mereka bersamaan. Orang yang memuntahkan darah adalah Eleni. Tapi, setelah mengirim Eleni terbang, Paul tak menunjukkan niat untuk berhenti, lah menghentakkan kaki ke tanah dan meluncur ke arah tempat Eleni terbang. Sudah kubilang, setelah hari ini, tak akan ada lagi nama Eleni di daftar jenius. Teriak Paul menyerang ke arah Eleni. Chamorro. Chamorro dan lainnya meluapkan kemarahan, tanpa ragu-ragu, mereka meledakkan semua kekuatan mereka dan bergegas ke arah Paul. Hah! Kalian terlalu sombong, cibir Paul. Saat Paul berbicara, serangan yang awalnya ditujukan pada Eleni tiba-tiba berbalik ke arah mereka bertiga. Boom, boom, boom. 3 serangan ganas mendarat di dada Chamorro dan lainnya seperti kilat. 3 sosok muda terlempar seperti layang-layang yang putus tali, langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, bahkan kekuatan untuk bangkit pun hilang. Paul, ujar Eleni bangkit lagi, melihat ketiga orang yang terlempar, ekspresinya penuh kemarahan. Ganas, bajingan, kau pantas mati. Ujar dia menatap Paul. Ketika kata-kata Eleni diucapkan, aura bela diri yang menakutkan tiba-tiba meletup dari tubuhnya. Boom! Tanah di bawah kaki Eleni langsung hancur, retakan sebesar lengan menyebar ke segala arah. Paul mengernyitkan keningnya, tatapannya menjadi lebih serius. Saat ini, aura yang dipancarkan oleh Eleni adalah aura yang hanya dimiliki oleh Master Alam Surgawa kelas 1 tahap awal. Hah! Bukan hanya kau yang berlatih teknik rahasia, aku juga punya. Dengus Paul. Tanpa ragu, saat Eleni menggunakan teknik rahasianya, Paul juga mengaktifkan teknik miliknya. Sebuah kekuatan tidak kalah dengan Eleni meletus dari tubuhnya. Kedua jenius ini dari alam bawah bela diri kuno. Sekarang keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka. Momen tersebut membuat Master Alam Surgawa kelas 1 tahap awal yang hadir merasa agak rendah diri. Meski ranah bela diri mereka belum meledak ke alam surgawa, mereka sudah memiliki kekuatan alam surgawa. Kalau mereka berhasil menembus ke alam surgawa, seberapa kuat mereka nantinya? Abangku adalah jenius nomor 1 alam bawah bela diri kuno. Ujar Barbara melipat tangan di dadanya, melihat sosok Paul dengan bangga. Sementara, Darren terlumur darah sambil menatap 5 master alam surgawa dari pihak Eleni yang bertumbangan satu persatu. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Inikah kehendak langit menghancurkan sekte bela diri kita? Darren menatap langit dengan mata merah berdarah. Darren bisa memanggil segel dewa perang terakhir sekte bela diri. Tapi, kalau dia memanggilnya sekarang, memangnya kenapa kalau menyelesaikan masalah saat ini? Kelak, mungkin akan ada kekuatan bela diri lain dari alam bawah yang akan menyerang. Tanpa segel dewa perang, sekte bela diri tidak memiliki cara untuk membela diri.
Dan dia sudah berjanji pada Jerry untuk menggunakan segel Dewa Perang itu untuk menekan kekuatan nadi naga di dalam tubuh Charles. Kalau dia menggunakan segel Dewa Perang sekarang, akankah Jerry terus melindungi Sekte Bela Diri? Saat ini, Eleni dan Paul sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan antara dua Master Alam Transenden Puncak, yang sebenarnya tidak kalah intensitasnya dengan pertarungan antara Master Alam Surgawa. Dor. Satu lagi pengawal alam surgawa kelas 1 dari kubu Eleni tewas. Sekarang, di antara kubu Eleni, hanya tersisa 3 Master Alam Surgawa kelas 1 dari 5. Kerugian seperti itu pasti sangat berat bagi Eleni, bukan? Tuan Jerry, maafkan aku. Darren melihat Eleni, yang tertekan oleh Paul, dan kemudian melihat kekalahan beruntun Master Eleni. Sepertinya, dia sudah membuat keputusan. Untuk kepentingan Sekte Bela Diri, Eleni telah kehilangan 2 Master Alam Surgawa kelas 1 tahap awal dan sekarang menggunakan teknik rahasia dalam pertempuran hidup dan mati. Darren tidak bisa tinggal diam menyaksikan seorang wanita muda yang melindungi Sekte Bela Diri mati. Baik Eleni mati atau terluka parah, keluarga Menegaki mungkin tidak akan menyatakan perang terhadap keluarga Baker, tapi mereka pasti akan menghancurkan Sekte Bela Diri untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau begitu, Darren tidak punya pilihan selain menggunakan segel Dewa Perang. Plak, Darren tiba-tiba berlutut di kedua lututnya. Dia mengeluarkan tombak spiritual yang berkilauan perak. Plak. Darren tiba-tiba menggigit lidahnya, dan seteguk darah disemprotkan ke tombak Dewa Perang. Sesaat kemudian, seolah-olah terhidup, tombak Dewa Perang melayang ke udara. Boom! Tiba-tiba, tekanan bela diri yang mengerikan meledak dari tombak Dewa Perang yang tergantung di atas Sekte Bela Diri. Semua master merasakan tekanan besar ini dan menghentikan pertempuran, menatap langit dengan terkejut. Tombak Dewa Perang mengambang di atas Sekte Bela Diri, memancarkan kekuatan yang menakutkan dari dalamnya. Apa ini? Wajah Paul penuh dengan ketakutan, rasa takut dari lubuk jiwa. Eleni juga menatap tombak Dewa Perang, segel Dewa Perang Sekte Bela Diri. Seru dia tiba-tiba menyadari. Saat dia berbicara, dia menatap Darren yang sedang berlutut di tanah, wajahnya penuh dengan kerumitan. Eleni tahu Sekte Bela Diri hanya memiliki satu segel Dewa Perang, dan alasan kenapa Sekte Bela Diri bisa berdiri di Gunung Iblis, menjaga wilayah utara begitu lama, semuanya karena segel Dewa Perang ini. Sekarang, Darren memanggil segel Dewa Perang satu-satunya. Darren, Ketua Sekte ke-19 Sekte Bela Diri, mengundang Dewa Perang dengan hormat. Teriak Darren menepuk keras kepala ke tanah. Dor krak. Seiring teriakan itu, ribuan petir yang menggelegar turun dari langit, semuanya mendarat pada tombak Dewa Perang. Tombak Dewa Perang dikelilingi petir, tampak seperti senjata spiritual yang turun ke dunia. Tekanan bela diri yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam tombak Dewa Perang. Kemudian, tombak Dewa Perang berubah menjadi sosok putih yang samar. Sosok putih berdiri di ruang hampa, seperti dewa dari surga. Bersambung.